Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas materi proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar yang berpengaruh terhadap relief permukaan bumi. Yang termasuk tenaga eksogen meliputi pertama, pelapukan, yaitu perusakan batuan akibat pengaruh cuaca, temperatur, air, ataupun organisme. Adanya perbedaan temperatur berpengaruh sangat besar terhadap batuan. Batuan akan menjadi lapuk dan terurai. Pelapukan terbagi menjadi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, pelapukan fisis atau mekanis. Pada pelapukan jenis ini, batuan akan mengalami perusakan fisik. Pelapukan ini disebut juga pelapukan mekanis karena prosesnya berlangsung secara mekanis. Yang kedua, pelapukan organis, yaitu pelapukan jenis ini disebabkan oleh organisme, bakteri, jamur, hewan, atau tumbuhan. Yang ketiga, pelapukan kimiawi. Pada pelapukan kimiawi, batuan mengalami perubahan secara kimiawi. Pelapukan ini terjadi akibat air yang banyak mengandung CO2 atau zat asam arang dapat dengan mudah melarutkan batuan kapur yang memiliki kandungan CaCO3. Yang keempat, erosi, di mana peristiwa pindahnya atau terangkatnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alam seperti aliran air, angin, ataupun es. Yang kedua ada namanya mass wasting, yaitu atau pergerakan massa batuan merupakan gerakan serpihan batuan hasil pelapukan dan sedimen yang menuruni lereng karena pengaruh gravitasi. Fenomena mass wasting dapat terjadi akibat kombinasi beberapa faktor. Yang pertama, kemiringan lereng, yang kedua, pengaruh gravitasi, dan ketiga, pengaruh air. Jenis-jenis dari mass wasting. Yang pertama, rayap tanah. Proses gerakan tanah yang sangat lambat. Proses ini ditandai dengan pembengkokan lapisan batuan, tiang telepon, pagar, monumen menjadi miring, dan dinding bangunan retak. Yang kedua, aliran air. Umumnya terjadi pada wilayah beriklim lembab dengan lereng curam. Fenomena ini terjadi dalam beberapa jam dan menghasilkan timbunan material berbentuk seperti undakan. Yang ketiga, aliran lumpur. Fenomena ini berupa lumpur yang mengalir menuruni lereng pada daerah berbukitan atau pegunungan. Yang keempat, tanah longsor, di mana massa batuan yang meluncur dengan cepat ke bawah dengan sedikit atau tanpa aliran material. Terdapat dua bentuk utama tanah longsor, yaitu longsoran batu dan runtuhan tanah. Yang kelima, guguran batu. Fenomena ini berupa massa batuan yang menggelinding atau jatuh bebas dari sebuah tebing curam. Ukuran batu yang gugur dapat bervariasi mulai dari yang batuan kecil hingga batuan yang sebesar rumah. Pengendapan ataupun sedimen. Material yang terbawa erosi akan mengendap setelah menumpuk jarak tertentu karena tenaga pengangkutnya semakin berkurang. Batuan sedimen dapat diklasifikasikan berdasarkan A. Berdasarkan tenaga alam yang mengangkutnya, terbagi menjadi ke dalam 4 bagian. Sedimen aquatis, yaitu sedimen yang terbawa oleh air. Sedimen aeolis, yaitu sedimen yang terbawa oleh angin. Sedimen marin, yaitu sedimen yang terbawa oleh air laut. Dan sedimen glasial, sedimen yang terbawa oleh gletser atau es. Berdasarkan tempat pengendapannya, sedimen terbagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, sedimen fluvial, yaitu sedimen yang mengendap di sungai. Yang kedua, sedimen terrestris, yaitu yang mengendap di daratan. Yang ketiga, sedimen limnis, yaitu yang mengendap di danau ataupun rawa. Yang keempat, sedimen marin yang mengendap di lautan. Yang kelima, sedimen glasial yang mengendap di daerah es. Selanjutnya, pengaruh tenaga eksogen terhadap kehidupan. Yang pertama, pengaruh positif dari adanya tenaga eksogen, di mana aktivitas pelapukan dapat menghasilkan bentuk muka bumi yang indah dan menjadi objek wisata. Contohnya Grand Canyon di Amerika Serikat. Pelapukan di daerah kapur dapat membentuk gua-gua yang mempunyai stalaktit dan stalagmit yang dapat menjadi tujuan wisata. Contohnya di Gua Gong di Pacitan, Jawa Timur. Yang ketiga, angin membawa pasir
dan butiran tanah subur ke tempat lain sehingga tempat tersebut menjadi subur. Yang keempat, air sungai membawa endapan tanah yang subur menjadi hilir sehingga daerah hilir sungai menjadi subur. Kedua, pengaruh negatif dari endapan tenaga eksogen. Yang pertama, menyebabkan pelapukan batuan di bumi. Yang kedua, rusaknya lapisan kulit bumi karena erosi ataupun pengikisan baik oleh air hujan ataupun air yang mengalir deras. Rusaknya lapisan kulit bumi karena erosi angin yang membawa material tanah di daerah permukaan yang gundul. Terjadinya erosi di pantai yang tidak terlindungi hutan bakau akibat ombak yang besar, sehingga terjadi abrasi di daerah pantai. Yang selanjutnya, gunung es mencair karena panas matahari yang terik dan terjadi erosi es. Hal ini menyebabkan es mencair dan air masuk ke sungai hingga menimbulkan banjir. Yang selanjutnya, erosi yang terjadi secara besar-besaran dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Hasil-hasil erosi yang diendapkan atau sedimentasi di muara-muara sungai menyebabkan pendangkalan di muara sungai. Akibatnya, sungai menjadi mudah mengalami banjir ketika musim hujan. Hal ini terjadi karena arus sungai yang mengalir mengalami hambatan di muara sungai. Yang selanjutnya, abrasi yang terus-menerus terjadi mengakibatkan garis pantai makin maju ke arah daratan, sehingga banyak rumah di pantai yang hancur karena dampak abrasi. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.